Korupsi atau KPK menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka penerimaan suap pada Minggu 6 Desember 2020. Tersandung korupsi bantuan sosial atau Bansos COVID-19, terungkap besaran gaji dan tunjangan Menteri Sosial nonaktif Juliari Batubara. Seperti diketahui, Mensos nonaktif Juliari Batubara kini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan oleh KPK pada Jumat 5 Desember 2020. Juliari Batubara jadi tersangka setelah menyerahkan diri usai diultimatum oleh KPK. Kasus suap yang diawali adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Perusahaan rekanan yang jadi vendor pengadaan bansos diduga menyuap pejabat Kementerian Sosial. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Okarza Gunawan ingin menjelaskan beberapa kasus terkait dengan konstitusi di Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu konstitusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Konstitusi di Indonesia sendiri adalah sebagai sesuatu revolusi groundwork, telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa kasus yang melibatkan konstitusi Indonesia, yang mana yang pertama yaitu abuse of power, yang mana itu merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain ataupun korporasi. Baik, kasus yang kedua yaitu kasus yang paling sering kita dengar adalah kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat negeri ini, di mana mereka yang melakukan korupsi ini menggunakan kekuasaannya ataupun jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Pada masa sekarang ini, hampir setiap hari, baik di media massa, media cetak maupun media elektronik selalu memberitakan tentang korupsi. Meski tidak disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi, kejahatan korupsi tergolong kejahatan yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Dan ada kasus baru-baru ini, yaitu Menteri Sosial Juliari telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial atau Bansos penanganan COVID-19. Status tersangka Juliari ini turut menjerat pejabat Kemensos dan sejumlah pihak yang menjadi pemberi suap. Perkara ini berawal dari pengadaan Bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos Republik Indonesia tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah. Adapun total kontraknya sebanyak 272 kontrak dan dilaksanakan 2 periode. Juliari disangka melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Oleh sebab itu, sebagai penerus bangsa, generasi muda perlu ditanamkannya sejak dini tentang apa itu korupsi dan dampaknya yang akan dirasakan oleh suatu negara, agar bangsa ini dapat diselamatkan juga untuk mengurangi tingkat korupsi itu sendiri, dan agar generasi muda nantinya tidak melakukan tindakan korupsi. Baiklah, sekian dari saya tentang pembahasan kasus terkait di konstitusi yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.